Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau kalian udah nonton series liquidity tapi kalian belum paham liquidity itu seperti apa. Kalian kurang paham, kalian kurang ngeh kalau di nonton video. Jadi di sini gue akan bahas konsep liquidity. Yang pertama equal high, equal low. Yang kedua trend and liquidity, dan yang ketiga buy set dan sell set liquidity. Jadi sebelum gua mulai, kalian komentar dulu di bawah. Gua akan jawab atau kalian mau request video, aku mau buatin. Kalau kalian request, nanti saya buatin videonya. Dan sebelum itu, kalian klik tombol like dulu dan subscribe dulu agar gua semangat untuk membuat videonya. Jadi di sini gua akan bahas yang pertama, yaitu equal high dan equal low. Equal high dan equal low itu terbentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Low di sini dan low di sini itu sejajar. Jadi konsepnya itu seperti ini. Konsepnya itu ketika di sini terjadi break of structure dan dia naik sini, dia naik dan dia membuat yang namanya equal low di sini dan melakukan break of structure di sini. Nah, biasanya orang itu melakukan buy posisi di sini karena di sini ada yang namanya order block. Tapi perlu kalian ketahui bahwa jika terbentuknya yang namanya equal low, biasanya di area ini ada yang namanya order block dan di sini ada fair value gap. Nah, jadi ketika kalian paham tentang konsep liquidity, kalian gak bakalan terjebak di kondisi seperti ini. Ketika liquidity-nya terbentuk di sini, equal low-nya terbentuk, itu kalian nggak mungkin mau melakukan posisi buy di area ini. Nah, terus SL kalian di sini, TP kalian di sini. Biasanya market itu akan break order block yang ini dan mengambil equal low yang ini, dan dia akan respect di order block yang di bawah seperti ini. Makanya kalian biasanya itu terkena SL dulu, lalu harga balik atau harga naik sesuai prediksi kalian. Nah, dan untuk equal low sama, equal high juga sama. Ketika market melakukan yang namanya break of structure ke bawah di sini, dan market membuat yang namanya equal low dan melakukan break of structure di sini. Nah, di sini ada bos. Nah, di sini ada bos. Di sini juga bos. Nah, kalian beranggap bahwa harga bakalan naik ke area order block di sini dan kalian mengambil posisi sell di area ini. Ini salah banget. Karena di sini kalian bisa lihat bahwa terbentuknya yang namanya equal high. Maka market akan biasanya mengambil liquidity dulu agar dia turun dan mengejar liquidity selanjutnya. Seperti itu. Nah, biasanya di sini ada tercipta yang namanya order block dan di sini ada fair value gap. Nah, jadi kita akan sell ketika harga sudah mengambil yang namanya equal high. Jadi kita entry sell di area sini. Nah, dan target di sini. Ini untuk yang lagi Ini untuk yang equal high. Dan kita lanjut untuk trendline liquidity. Trendline liquidity di sini harga seperti ini. Harga nge-respect area trendline dan lagi downtrend dia seperti ini, dan gua lanjut ke skemanya. Skemanya seperti ini. Ketika terjadinya break of structure di sini. Nah, harga biasanya membuat yang namanya trendline liquidity. Nah, harga di sini break of structure. Nah, di sini break of structure dan di sini break of structure. Nah, di sini juga break of structure. Biasanya para trader itu kan dia melakukan entry buy di area order block, dan order block yang ini lagi dia entry buy lagi di area ini. Dan dia beranggapan bahwa order block yang di sini bakalan di respect sama harga. Bakalan seperti ini.
Tapi realitanya enggak. Karena kita bisa melihat bahwa di sini terjadi yang namanya trendline liquidity. Nah, seperti ini. Ini yang namanya trendline liquidity. Seperti konsepnya yang tadi bahwa ketika ada trendline atau ada liquidity, biasanya di bawah sini ada order block dan ada imbalance. Fair value gap. Imbalance-nya itu mau besar atau mau kecil, nggak apa-apa. Yang penting dia fair value gap. Nah, seperti itu. Maka, realita market itu akan turun mengambil liquidity karena di sini banyak area stop loss, banyak SL para retail. Nah, seperti itu. Sini banyak stop loss, kalian entry di area OB di sini, kalian kena SL dulu, lalu harga naik. Jadi, kalau kalian menemukan setup seperti ini, maka kalian menunggu bahwa kalian tunggu dulu kalau liquidity-nya udah diambil atau belum. Kalau trendline liquidity-nya belum diambil, kalian jangan melakukan buy dulu di area order block di sini. Jangan, itu salah besar. Nah, seperti itu. Dan untuk trendline yang lagi downtrend itu sama. Ketika market lagi membuat yang namanya break of structure di sini, market akan membuat yang namanya trendline. Nah, trendline. Nah, biasanya kalau market membuat trendline seperti ini, nah di sini dia melakukan boss dan dia membuat yang namanya trendline liquidity. Nah, di atas sini ada order block dan ada fair value gap. Nah, maka kalau trader yang nggak paham tentang konsep liquidity, dia akan sell area di sini. Dia akan entry sell di sini dan target dia di sini. Tapi realitanya itu akan seperti ini. Order block yang di sini akan di break sama harga, Maka mereka yang entry di sini otomatis udah kena SL. Dan ketika mereka udah kena SL, harga turun sesuai prediksi mereka. Nah, tapi kalau kalian udah belajar tentang konsep liquidity, kalian bakalan entry sell di area ini, order block yang di sini, dan target kalian di swing low. Nah, seperti itu. Dan untuk buy set dan sell set liquidity itu sama seperti ini. Untuk yang lagi uptrend dia seperti ini. Dia lagi ada boss di sini, dia ada boss dan dia membuat yang namanya seperti ini. Nah, dia seperti ini. Dia di sini dia boss. Nah, di sini dia melakukan break of structure. Dan di sini dia melakukan break of structure. Nah, mungkin sebagian kalian itu beranggapan bahwa order block di sini akan di respect. Tapi realitanya enggak. Nah, order block akan di respect di area ini. Karena di sini dia meninggalkan yang namanya sell set liquidity atau kita bilang inducement. Nah, ini biasanya kita bilang sebagai inducement. Nah, jika harga mengambil inducement, ini adalah liquidity. Ini adalah liquidity yang kita sebut dengan sell set liquidity. Ketika harga mengambil inducement, harga masuk ke area order block. Nah, disinilah titik kita melakukan posisi buy. Nah, seperti ini. Jadi, harus kalian pahami tentang yang namanya liquidity agar kalian itu enggak kalau kita bilang kalian enggak entry kalau lihat order block entry support resistance entry, enggak, kalian harus pahami juga konsep liquidity. Nah, seperti ini untuk skemanya yang ini. Oke. Dan lagi downtrend juga sama. Kalau lagi downtrend dia melakukan yang namanya break of structure ke bawah dan meninggalkan yang namanya di sini buy set liquidity. Nah, biasanya para retail trader itu biasanya di sini ada kenaikan nih. Sini kenaikan, dia buy posisi di sini. Dia buy posisi, target dia itu pasti di buy set liquidity. Nah, target dia pasti di area ini. Dan kalau kita mau ambil sell-nya, kita beranggapan bahwa orang yang buy di sini dia targetnya di sini. Gak mungkin dong saya sell di area ini. Gak mungkin dong saya akan sell di area ini. Maka kita akan sell ketika dia naik ke area order block di sini. Nah, kita akan sell di sini dan TP kita di sini. Dan orang yang buy tadi di sini,
dia TP-nya itu di buy set liquidity. Dia nggak mungkin juga TP langsung di order block. No, dia akan TP di sini. Nah, seperti itu. Nah, gua harap kalian udah paham untuk skemanya. Nah, sini gua akan lanjut di real marketnya. Gua akan di real market. Nah, kalian bisa lihat bahwa harga di sini terjadi yang namanya break of structure. Oke? Kalian bisa lihat harga terjadi break of structure dan harga itu meninggalkan yang namanya liquidity trend line. Nah, ini liquidity trend line dan di sini terjadinya yang namanya equal low. Nah, ini equal low. Nah, ini yang sebagai liquidity equal low. Nah, ini juga liquidity trend line. Dan kalian bisa lihat di atas ini ada yang namanya equal high. Nah, high-nya itu sejajar, ekor dan high-nya itu sejajar. Nah, seperti ini. Dia biasanya sejajar. Kalau nggak sejajar, dia juga nggak sejajar nggak sejajar banget gitu. Tapi dia ada kelihatannya itu sejajar. Nah, ini yang dinamakan equal high. Nah, seperti itu. Dan kita bisa lihat bahwa di bawah ini terjadi yang namanya trend line di sini ada trend line liquidity juga yang kecil atau kompresi kita biasa bilang. Nah, kita ketika udah tahu konsep liquidity, kita nggak mungkin buy area di area order block ini. No, kita nggak area buy di situ dan kita nggak buy di sini. Karena kita tahu market itu bakalan mengambil yang namanya liquidity dulu. Seperti itu. Dan market kita akan buy posisi ketika dia masuk ke area order block. Nah, ini ada order block kita. Nah, maka kita entry itu di area order block. Nah, seperti ini. Dengan target profit, biasanya gua pribadi target di equal high dulu. Dan gua langsung targetin di buy set liquidity-nya. Nah, seperti ini. Untuk contoh kita trading menggunakan konsep liquidity. Gua lanjut di contoh yang kedua, apakah masih ada? Nah, ini masih ada entryan gua yang sekarang. Kalian bisa lihat bahwa market melakukan yang namanya break of structure di sini, break of structure. Nah, dan market meninggalkan yang namanya ini kita bilang yang namanya sell set liquidity. Ini bakalan diambil sama market. Dan market membuat yang namanya trend line liquidity. Nah, maka ketika trend line liquidity-nya udah diambil sama market, kita bisa melakukan posisi sell di area order block. Nah, ini entryan gua yang gua ambil tadi. Dan target profit kita di mana? Target profit kita di buy set liquidity. Yang pertama di sini dan yang kedua kalian bisa cari di time frame besarnya. Di sini ada contoh seperti ini ya buy set liquidity. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini untuk konsep agar kalian paham liquidity, karena kalau kalian nggak paham konsep liquidity, kalian bakalan entry sell di sini karena SL dulu. Nah, tapi jika kalian paham tentang liquidity, kalian berpikir bahwa oke, market lagi membuat yang namanya trend line liquidity. Maka gua akan sell ketika trend line liquidity-nya udah diambil dan mengenai area order block di sini. Nah, inilah alasan gua sell sekarang dan ini masih running, gua belum TP karena kita bisa lihat di sini juga ada yang namanya order block dan market sudah membuat yang namanya trend line liquidity. Nah, seperti ini. Dan trend line liquidity di bawahnya. Maka market akan dia naik ke sini, dia naik dan mengambil liquidity trend line ini. Nah, seperti itu. Oke, gua harap kalian paham dengan penjelasan gua. Kalau belum paham nanti kalian tinggal komen aja kalau kalian belum paham. Nanti gua jawab di komentar. Oke, see you the next video. Dadah.